Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Fikirullah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS. Nomor 1. Sebutkan standar apa yang bisa digunakan dalam memastikan hasil pengelasan. Yang pertama adalah pengujian destruktif. Yang kedua, pengujian kimia. Yang ketiga, pengujian mekanikal. Yang keempat, pengujian struktural. Yang kelima, pengujian non-destruktif. Yang keenam, pemeriksaan radiografik. Yang ketujuh, pemeriksaan ultrasonik. Dan yang kedelapan, pengujian partikel magnetik. Soal nomor 2. Jelaskan dan gambarkan sambungan pada pengelasan. Yang pertama adalah sambungan T-join. Sambungan ini menyerupai huruf T dan biasa diaplikasikan untuk konstruksi atap. Yang kedua, sambungan butt join. Sambungan ini adalah yang menyatukan ujung pada kedua objek. Yang ketiga, sambungan lap join. Adalah sambungan terdiri dari dua benda kerja atau objek yang saling bertumpukan. Soal nomor 3. Sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan elektroda. Yang pertama, simpan di tempat kering dan ruangan tempat penyimpanan dikontrol dengan temperatur 100-150 derajat. Yang kedua, ruangan tempat kawat las dikontrol dengan humidity. Soal nomor 4. Sebutkan minimal 4 alat bantu pengelasan beserta fungsinya. Yang pertama, kabel massa untuk menghubungkan arus listrik ke benda kerja. Yang kedua, kabel elektroda untuk menghantarkan listrik dan mesin las ke holder atau elektroda. Yang ketiga, klem massa, yaitu sebagai alat penghubung kabel massa ke logam induk. Dan yang terakhir, palu las digunakan untuk membersihkan hasil dari kelak las. Soal nomor 5. Dalam proses pengelasan SMAW terdapat dua jenis polaritas. Jelaskan pengaruhnya terhadap hasil pengelasan. Yang pertama adalah polaritas DCEP, menghasilkan penetrasi yang dalam dan sering disebut polaritas DCRP. Yang kedua, polaritas DCEN, akan menghasilkan penetrasi yang tidak terlalu dalam tapi menghasilkan deposit las yang tinggi. Nomor 6. Jelaskan bagaimana cara melakukan perbaikan pada cacat retak atau crack, yaitu dengan cara menggerinda pada cacat las dan ditambal dengan las yang baru dengan ampere yang lebih besar dari sebelumnya. Soal selanjutnya, yaitu nomor 7. Sebutkan minimal 4 jenis cacat pengelasan beserta penyebabnya. Yang pertama adalah cacat las undercut. Penyebabnya adalah arus biasanya terlalu besar dan panjang busur las terlalu tinggi. Dan yang kedua, cacat las porosity. Penyebabnya biasanya arus terlalu rendah dan elektroda lembab. Dan yang ketiga, cacat slop inclusion. Penyebabnya sudut pengelasan salah dan sudut kapu kecil. Dan yang terakhir adalah cacat las hot crack. Penyebabnya tidak melakukan perlakuan panas. Soal nomor 8. Sebutkan pelindung diri pengelasan beserta fungsinya. Yang pertama adalah APD. APD untuk melindungi bagian seluruh tubuh. Yang kedua adalah pelindung mata, untuk menghindari percikan dan pancaran cahaya las. Dan yang ketiga, pelindung mata, untuk melindungi seluruh muka dari luka bakar. Yang keempat, pelindung tangan, melindungi dari percikan besi las yang panas.
Dan yang terakhir adalah sepatu safety untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda kerja. Soal nomor 9. Jelaskan tentang WPS, Welding Procedure Specification. Yaitu adalah sebuah dokumen yang berisi tentang variabel parameter pengelasan yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan seorang welder dan dalam melakukan pekerjaan pengelasan yang sesuai dengan ketentuan. Soal nomor 10, yaitu yang soal terakhir. Dalam WPS terdapat beberapa variabel yakni essential variable, supplement essential variable, dan non-essential variable. Jawabannya adalah non-essential variable, jenis variabel yang tidak mempengaruhi sifat mekanik dari sambungan las. Yang kedua, essential variable, yaitu jenis variabel yang wajib dilakukan saat WPS. Yang terakhir, suplemen essential variable, jenis ini akan mempengaruhi hasil sambungan las yang dilakukan pengujian impact. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.